Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 3E. Saya Midat Jafar Sidik dengan NPM 19106311700097. Dengan rekan saya, silakan. Saya Ihsan Nurul Iman dengan NPM 1910631170086. Saya Hilal Safanto dengan NPM itu 910631170083. Saya Nabil Zaidan Naufal, NPM 1910631170218. Jadi di sini kami akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama perancangan ERD, yang kedua perancangan fisikal atau relasional, dan yang ketiga struktur database atau SQL. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Hilal. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang ERD yang kelompok kami mengambil tema database tentang kuliah. Di sini ada 3 entitas, yaitu entitas mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dan entitas mahasiswa terdiri dari beberapa atribut yang ada yang berjumlah 5, yaitu nama mahasiswa, kelas, NPM yang sebagai primary key, jurusan, dan fakultas. Dosen mempunyai atribut nama dosen, ID dosen sebagai primary key, nomor HP, dan alamat tinggal. Lalu mata kuliah ada atribut nama mata kuliah, NPM sebagai origin key, ID matkul sebagai primary key, ID dosen sebagai origin key, dan SKS. Di sini mahasiswa dan dosen memiliki relasi wali dan membimbing, yang termasuk one to many dari dosen ke mahasiswa, relasi wali dosen ke mahasiswa one to many juga, dengan relasi membimbing many to many untuk relasi mengajar, dan many to many mahasiswa relasi dengan mata kuliah. Baik, berikutnya untuk bagian logikal atau relasional akan dibahas oleh Ihsan. Silakan. Baik, di sini ada 3 tabel. Yang atas ada mahasiswa, di bawahnya tabel dosen, dan di kanan ada tabel mata kuliah. Untuk tabel mahasiswa terdapat NPM, dan itu dijadikan sebagai PK, itu maksudnya primary key. Kemudian terdapat NM mahasiswa, nama mahasiswa, fakultas, jurusan, dan kelas. Kemudian di bawahnya ada tabel dosen, itu terdiri dari ID dosen, itu sebagai primary key, kemudian nama dosen, alamat dosen, dan nomor HP dosen. Kemudian ada mata kuliah. Tabel mata kuliah itu terdiri dari ID matkul, itu primary key, kemudian NPM itu foreign key, ID dosen juga foreign key, dan nama matkul serta SKS. Untuk relasinya, untuk tabel yang atas itu mahasiswa, itu primary key, maka kita panahkan ke NPM. Kenapa? Karena NPM di tabel mahasiswa dan NPM di mata kuliah itu memiliki relasi, yaitu yang di tabel mahasiswa itu sebagai primary key, sementara di mata kuliah sebagai key. Demikian pula yang di bawah, yaitu tabel dosen,
tabel dosen memiliki relasi pada primary key-nya yaitu ID dosen. Sehingga yang di garis panahi adalah yang ID dosen. Itu fungsinya sebagai primary key, kemudian dipanahkan ke ID dosen pada mata kuliah yang sebagai foreign key. Untuk selanjutnya bagian fisikal atau struktur database akan dilanjutkan oleh Nabil. Silahkan. Ya, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu perancangan fisikal atau struktur database dan SQL. Ya, langkah pertama, masuk ke MySQL terlebih dahulu dengan perintah MySQL uroot. Kalau sudah masuk ke MySQL-nya, lalu buat database kuliahnya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah create database kuliah. Ya, sudah selesai. Lalu masuk ke database kuliahnya dengan perintah use kuliah. Lalu selanjutnya akan membuat tabel mahasiswa dengan perintah create table mahasiswa. Ya, di tabel mahasiswa memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada NPM. Lalu yang kedua ada nama mahasiswa. Lalu yang ketiga ada fakultas. Lalu yang keempat ada jurusan. Lalu yang terakhir ada kelas. Ya, sudah selesai. Yang ya, di sini saya akan memeriksa tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mahasiswanya. Dengan perintah yang pertama ada des mahasiswa. Ya, sudah terbuat tabel mahasiswanya. Lalu yang kedua ada tabel dosen. Ya, sudah terbuat juga. Lalu yang ketiga ada tabel mata kuliah. Ya, sudah terbuat juga. Karena ID dosen mengambil referensi dari dosen, maka di sini akan saya ubah menjadi foreign key. Caranya pertama dengan perintah alter table mata kuliah. Lalu add foreign key ID dosen. Lalu reference, karena referensi dari dosen maka ketik saja dosen. Lalu di sini ID dosen. Lalu on update cascade. Lalu on delete cascade. Ya, sudah selesai. Lalu npm juga referensi dari tabel mahasiswa. Ya, sama seperti ID dosen. Di sini ya, sudah selesai. Mari kita cek yang tadi sudah dijadikan foreign key-nya. Mata kuliah. Ya,
ID dosen dan NPM-nya sudah menjadi foreign key. Lalu di sini saya akan menginputkan data mahasiswanya, yaitu dengan perintah insert itu mahasiswa value. Lalu di sini masukkan NPM-nya terlebih dahulu. Lalu nama mahasiswanya. Lalu fakultasnya ilmu komputer. Jurusan teknik informatika. Kelasnya kelas C. Lalu data yang kedua, data mahasiswa yang kedua, sama seperti tadi, cuman dibedakan saja nama serta yang lainnya. Andre. Namanya Andre, lalu ininya ilmu komputer. Fakultas Prodi Teknik Informatika. Kelasnya kelas A. Lalu yang ketiga, NPM-nya 191003, namanya Nani. Lalu fakultasnya ilmu komputer, prodinya teknik informatika, kelas B. Ya, sudah selesai. Lalu yang ya sudah selesai. Mari kita cek terlebih dahulu data yang sudah saya input. Select dengan perintah select bintang from mahasiswa. Karena di sini saya akan memeriksa tabel mahasiswanya terlebih dahulu. Ya, nanti akan seperti ini. Lalu yang kedua ada dosen. Perintahnya sama seperti tadi. Cuma ini mahasiswanya ganti dengan dosen, nama dosen. Ya, seperti ini. Lalu ya, promnya lupa dibawa mata kuliah. Ya, nanti data mata kuliahnya akan seperti ini yang tadi sudah saya inputkan. Nanti kalau sudah begini tandanya sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.